Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 27 Januari 2025, Pekan Biasa ketiga. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 9, ayat 15, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan 28. Saudara-saudara, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian baru, supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat korbannya. Manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 3, ayat 22 sampai dengan 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Yesus telah mati untuk menebus dosa yang dilakukan pada perjanjian pertama. Ia hanya satu kali mengorbankan diri dan masuk ke dalam surga, lalu menganugerahkan keselamatan bagi semua orang yang menantikan Dia. Dalam bacaan Injil, ahli-ahli Taurat menuduh Yesus kerasukan Beelzebul, dan ia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Tandas Yesus. Tuduhan seperti ini adalah dosa menghujat Roh Kudus, dan ini adalah dosa kekal. Kuasa Yesus berasal dari dirinya sendiri,
sebagai Allah yang menjelma, bukan dirasuki iblis. Menuduh Yesus berbuat baik oleh kuasa Beelzebul adalah satu-satunya dosa dari penuduh yang tak dapat diampuni karena mereka menolak kuasa Roh Kudus, Allah yang bekerja di dalam diri Yesus. Kita semua juga sering berbuat dosa menghujat Yesus. Syukurlah kita kembali ke hadirat-Nya, memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan tetap mengakui Dia sebagai anak Allah yang melakukan kehendak Bapa-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra-Mu telah taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami pun senantiasa taat pada sabda dan kehendak Putra-Mu, Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.